kita nggak ngomong ini hari tenang. Kita nggak ngomong ini hari tenang. Ya, mahasiswa main balap yang saya hormati, untuk yang merayakan Gong Siva Aceh dulu kita ucapkan saya. Ya. Jadi apa angpau ya pesan saya. Ini tahun apa sah? Wood Dragon ya. Jadi Wood Dragon itu berarti naga kayu. Iya. Ya, saya sempat mencari-cari apa bahasa-bahasa filosofi Tiongkok itu saya. Ya. Ini kalau tahun naga ini bahaya. Jadi teman-teman yang berharap balapan tahun depan itu akan seru, panic dulu. Karena tahun naga itu untuk Red Bull ya, naga-naganya dominan. Naga-naganya. Untuk Ferrari, naga-naganya semakin lucu. Untuk Mercedes ya kita harapkan bisa mengganggu ya, naga-naganya ya pancet bingung dengan desain, bingung dengan bentuk mobil. Jadi tahun naga ini harus kita cermati, jangan berharap makan banyak. Tetapi yang perlu kita cermati teman-teman sekarang harus wise, harus cerdas. Karena di medsos kita ini sedang beredar film Dirty Horner. Jadi saya akhirnya masalah apa sih bang? Oh ternyata perselingkuhan, bener ya? Belum terbukti. Ya. Ini kan masalah sex education sebenarnya kalau kita ngomong gini kan. Karena ya ini bedanya anak sekarang dengan zaman dulu. Zaman saya, Asa, teman-teman di sini, sex education tuh di TV itu tiap hari kita bisa nonton. Waktu itu apa filmnya ya? The $6 Million Man ya. Ya. Jadi setelah saya lihat di IG-nya, biasa kalau di Indonesia itu kan kalau ada yang apa tuh serang IG-nya, ternyata banyak yang bertanya. Akhirnya sebentar ada yang tanya dari Indonesia, sebentar kamu itu Christian Horner atau Christian Horny? Oke, kita bahas nanti. Yang jelas teman-teman jangan lupa tanggal 14 hari Rabu, hari ini Minggu tenang, hari tenang. Rabu kita ujian praktek, jadi gunakan hak suara Anda, ya kan? Syukur kalau Anda anggota paduan suara, pasti suara Anda akan dihitung banyak. Kan tanya kamu perorangan atau grup itu. Baik, kita ngomongin masalah launching saya. Ini sebenarnya tahun-tahun ini kan aneh saya, mulai tahun 20 atas kok kamu tidak antusias dulu kan kalau mobil baru ini. Oke, sebelum bahas, jadi kita seperti diomongin minggu lalu, kita akan bahas karena seminggu terakhir dan seminggu ke depan akan banyak launching mobil. Tapi sebelumnya, sebagai penggemar Kansas City Chiefs di NFL, ini syuting agak terlambat karena saya nonton pertandingan overtime dulu. Jadi Kansas City Chiefs juara lagi untuk kali ketiga dalam 5 tahun. Saya penggemar Chiefs sejak tahun 93 Mas Dewo, karena saya SMA di Kansas. Jadi saya 20 tahun nggak nonton tim ini juara, tapi 5 tahun terakhir nonton tim ini juara 3 kali. Jadi wajar kalau happy. Tadi maunya saya mau pakai bajunya Chiefs, cuman kan enggak lah, ini tetap main balap. Nggak kegedean kan baju gede-gede itu. Jadi saya pakai Pros Peugeot. Ini mungkin nggak ada yang kenal ini tim apa. Ini timnya John Alesi dulu. Iya. Pros dulu punya tim namanya Pros Peugeot. Ini kaosnya masih boleh balik ya, balik-baliknya. Kalau itu nggak lucu biasa. Baliknya ini. Nah, agak kelihatan nggak Mas? Ya, ini ya teman-teman. Jadi dulu itu santai. Bentuk mobil gambar aja santai. Sekarang tipu-tipu ngapain gitu. Ya itulah kan, kalau dulu kita kalau launching itu wah ada apa yang baru Mas Dewa, apa yang baru. Tapi sekarang ini kita siap-siap di prank aja gini, ini mobil beneran atau bukan. Kemudian kalaupun muncul, paling nanti banyak yang berubah kayak gitu. Acaranya pun juga nggak seseru dulu. Dulu kan ada Spice Girls segala macam. Party. Ya ini ada yang party nanti, tapi nggak seheboh biasanya. Dan yang menyebalkan sekarang, tren baru ini 2024, warnanya makin boring karena pabrik cat makin nggak laku di F1. Jadi Mas itu ya, jadi ada yang menemukan teori bahwa cat itu menambah berat itu ya. Jadi karena krisis berat di F1 ini rupanya begitu mendalam sehingga untuk 2024 salah satu paling gampang ya udah nggak usah dicat, karena itu mengurangi berat bisa sampai 5 kg. Mungkin kalau catnya komplit 1 kg aja kan mahal sekarang. Jadi ya ini trennya. Jadi yang kita lihat nanti banyak bukan hitam, itu carbon fiber. Jadi bukan. Jadi warna aslinya ya. Warna aslinya nggak dicat. Nggak dicat. aduh. Jadi ya yang pertama kita urut sesuai mereka yang launching ya kan. Haas sudah kita bahas minggu lalu. Jadi Williams yang muncul duluan. Williams ini posisinya sedang mendongak, sedang mulai naik. Jadi kita tunggu apakah tim ini bisa bergabung ke tengah atau tidak. Alex Albon kan bilang kita ini sekarang peringkat berapa? 7.
8 masih ada ya peringkat 7, tapi 7 ke 6-nya jauh. 7 ke Alpine itu jauh. Nah, kita pengen ke Alpine dulu gitu. Karena kalau kita bisa ke Alpine, kita bisa ganggu yang atasnya lagi. Realistis ya? Realistis. Nah, mobil ini dulunya kuat di trek lurus. Iya. Pokoknya lurus, tapi suruh nikung belepotan. Jadi ini pilihannya tim budget ya? Tim budget ya? Iya. Tim budget itu pilih kamu yang mana? Kalau kompromi nggak bisa ya? Nggak bisa, nanggung terus nanti kayak Jadi gitu. Sila kelima sulit ya ini ya? Keadilan sulit ya? Jadi pilih lurus atau jagoan nikung? Iya, tapi ya mau nggak mau kan kalau mau naik peringkat dia harus bisa semua. Jadi kemudian tim ini ya bikin mobil yang secara filosofi berubah. Sekali lagi gambar ini saya nggak tahu apakah benar-benar akan banyak berubah atau tidak, karena kita baru akan tahu nanti ketika uji coba. Jadi banyakan gini masih ada kombinasi komponen lama dan baru. Walaupun mereka bilang ini baru, tapi kalau dilihat gambarnya kan nggak terlalu banyak. Kalau dilihat di sini memang hitamnya ini nggak terlalu hitam ya, karena ini banyak biru gelap sebenarnya, bukan hitam. Jadi biru gelap, warnanya Williams ya. Warnanya Williams, dan ada sentuhan putih dan merah karena mengenang era juara waktu sama Villeneuve dan Nigel Mansell dulu. Tapi ya tetap secara overall kelihatan gelap, dan ini tema sekarang. Kalau kita bandingin ya mungkin nggak bisa terlalu banyak ya, mungkin atasnya nih, sampingnya sidepodnya kelihatan lebih kecil kalau dibandingkan dengan musim lalu. Yang jelas mereka ngejar bisa lebih all round, tapi all roundnya nanti bisa naik peringkat atau enggak itu kan masih kita belum tahu. Intinya dia kalau track dulu sudah dapat, sekarang cuman bagaimana kompromi dengan tikungan gitu. Ini ya. Nah, bisa dikatakan apa yang dikatakan Asa ini bisa berubah ya, karena Asa hanya berdasarkan gambar yang ada. Dan kita juga nggak tahu gambar ini asli atau tidak gitu kan? Ya ini gambar sih, cuman kan ya nanti ketika uji coba kan banyak yang berubah. Biasanya kalau gini sayapnya masih sayap tahun lalu, jadi belum, yang pasti mereka nggak akan nunjukkan fitur-fitur terbarunya gitu. Tapi kalau secara body Asa bisa melihat nggak bahwa ini mobil ini memang nggak tipu-tipu ini bukan karena gambar, bukan render gitu. Ya ini foto kan. Tebak-tebakan juga ya. Tebak-tebakan juga ya. Yang ini foto rasanya. Yang render nanti. Cuman ini ya kalau yang dilihat tren Red Bull itu nanti kelihatan semua di sidepod depan ini ya. Ini nggak terlalu jelas, tapi kalau dilihat di sini akan lebih horizontal, lebih tipis. Itu tren baru sekarang. Ya semua pasti ngikuti Red Bull. Jadi itu trennya. Yang positif lagi mungkin di sini banyak sponsornya sekarang ya. Kalau Williams kan belakangan agak polos, sekarang sudah makin menonjol lah sponsornya. Ada Komatsu, walaupun Komatsu ini kan nama bos barunya Hasan. Ya, tapi kan ini kok bertentangan ya saya. Satu sisi Komatsu ini kan karbohidrat, kemudian My Protein kan ya seharusnya kan kalau ya kan bertentangan. Kamu mau pilih protein apa karbohidrat gitu kan? Dan mobil ini rasanya kok kalau untuk ngebut sulit nih. Terlalu beban beratnya, alat beratnya Komatsu itu. Jadi ya ini tetap sekali lagi Williams dia sedang naik daun, tapi kita belum tahu nanti dia seperti apa. Siapa tahu bisa progres. Tapi pembicaraan paling banyak lebih ke soal Albon, karena dia salah satu pembalap yang agak naik juga musim lalu, memperbaiki reputasinya dengan kondisi yang ada, dengan mobil yang ada ya. Nah, kan dia termasuk namanya disebut-sebut sebagai kandidat pengganti Hamilton di Mercedes. Tapi muncul kabar kemarin Red Bull sudah menawari manajemennya dia, bukan kontrak untuk 2025, tapi opsi pertama kontrak. Jadi misalnya aku DP, tapi orang lain bisa ngambil kalau kamu mau, dan DP itu nanti diatur seperti apa kayak gitu. Jadi mau diambil opsinya. Opsinya udah bisa dijual ya. Opsi pun bisa dijual ya. Gila ini F1 ya. Ini kan kayak orang nggak punya duit dapat tender gitu kan. Mau nggak jual, beli nggak dari tenderku gitu ya. Nanti kalau kamu dijual nggak apa-apa, nanti tinggal ini diganti aja kayak gitu. Itu luar biasa. Saya kembali ya, ini kan anak dilahirkan dari sekolah Red Bull. Sekarang Red Bull aja mau membutuhkan sudah terhalang oleh hukum. Iya kan? Nah, apakah dia sudah lepas dari Red Bull atau masih ada? Memang enaknya ya kalau di Formula One tuh kalau coba ini di manajemen orang-orang Jawa gitu, sungan-sunganan gitu saya. Sungan-sunganan ya. Dengan tawaran Red Bull itu berarti dia memang sudah lepas kan dari Red Bull. Berarti lepas ya dia. Sudah lepas sama seperti Sainz dulu mungkin ya. Jadi udah lepas dari Red Bull dan dia punya opsi. Ya ini sekarang dia sih nggak perlu teken apa-apa sekarang. Dia bisa nunggu sampai akhir musim, karena kan akhir musim nanti kan ini kan semua akan melihat Mercedes. Pasti idealnya ke sana. Tapi Red Bull kan juga ada kosong. Perez kan juga belum diteken. Opsi itu kan Red Bull pengen ngambil opsi dia just in case perlu pengganti
Perez, jadi Perez. opsi pengganti Perez kayak gitu. Ya. Jadi ada 2 mobil papan atas yang ada lowongan kan? Minimal kalau seandainya bukan mobil papan atas minimal itu nanti kan kalau misalnya maaf jadi misalnya kayak Alonso yang ditarik ke Mercedes Aston Martin? Ya dari Williams ke Aston Martin kan juga naik kan? Juga naik, iya. Iya kan? Alpine aja udah naik dia kan? Buat dia semuanya naik ini. Oh enak ya? Enak. Jadi Ya itu buah kesabaran kan dia. Iya, betul. Dia mau sabar setelah didepak oleh Red Bull. Ya. Kemudian dia harus mengulangi lagi di Williams, tapi ya yang namanya berlian kan pasti akan kelihatan gitu. Jadi dia tetap punya opsi baik. Jadi ya bagus lah buat Albon ini kan. Walaupun paruan Thailand sama Inggris, tapi ini kan bau-bau Asia Tenggara masih. Iya. Nah, ini pembalap ini kalau melihat Asa, sebenarnya kalau sekarang ini dengan kematangan saya juga kadang-kadang juga apa ya antara senang dan tidak senang ketika pembalap muda masuk Red Bull. Yeah. Karena banyak yang hancur akhirnya, keluarnya hancur semua gitu kan. Yeah. Di antara yang hancur, apakah ini yang termasuk cemerlang? Menurut saya waktu itu dia apes ya, karena dia kan waktu itu masih rookie kan ketika dipaksakan di Red Bull. Belum jadi betul dan langsung pasangannya langsung begitu kuat. Sehingga dia belum sempat mateng kayak gitu. Beda dengan mungkin kayak Hamilton, apalagi zaman dulu kan pembalap rookie itu bisa dikasih testing yang banyak. Belakangan kan nggak F1. Nah buktinya dia dibandingkan dengan Gasly, mungkin Red Bull milih dia gitu. Sedangkan Gasly mungkin lebih punya pengalaman, persiapan. Jadi ya mungkin ya masa-masa dia mematangkan diri ya di Williams ini. Tapi kan kelihatan bahwa anak ini masih sanggup gitu. Jadi Red Bull kan walaupun dilepas tapi kan masih dilihat gitu. Jadi kalau kita ngomong anak muda ya sekarang nggak bisa kita lepasin dari Piastri ya. Ini kurang ajar anak muda ini ya. Cemplungin langsung jadi. Langsung gitu. Jadi. Itu langka. Itu langka ya. Nah, sebelum pindah kembali ke William. Apakah tahun lalu Asa melihat bahwa ini mobil ini memang sudah ke arah yang benar kan? Tahun lalu ini kan kacau balau ya. Kita lihat bagaimana Mercedes gonta-ganti gitu kan. Ya masih kan siapa tahu kayak lagu istilahnya one hit wonder kan. Siapa tahu kemarin dapat momen ketika tim-tim lain juga lagi underperform, Williams bisa nyuri poin. Nah, ya harus dibuktikan musim ini. Iya, jadi tahun lalu itu karena dia juga beruntung di 3 di bawahnya itu juga masih lawan-lawan di bawah itu masih jauh dari dia ya. Ya, underperform semua lah. Walaupun kalau secara keuangan mungkin ada yang lebih bagus juga ya kan, betul kan? Betul. Kayak misalnya mungkin harusnya kan Alfa Tauri harusnya di atas dia. Tapi Alfa Romeo mungkin dengan adanya Bottas di situ yang pengalaman harusnya di atas dia. Jadi ya Williams ya ini ujiannya Williams sekarang ini tim benar-benar lagi ndanga atau one hit wonder ya kita lihat nanti. Terus dia kan juga tidak bisa mengandalkan 2 pembalap kan musim ini. Jadi Logan Sargent kan tahun lalu hanya 1 poin. Jadi ini 1 poin pun dapat setelah ada yang di penalti kan. Jadi bukan murni poin. Nah kita ini juga tahun make or break-nya Logan, bisa nggak dia eksis di F1. Kalau sekarang dia masih dipertahankan karena mungkin Williams rasa mobilku masih belum cukup dan kamu masih punya value, masih ada sponsor yang mensupport juga mungkin. Tapi Logan bilang pendekatan dia untuk musim ini sudah beda. Kalau ada yang baca beritanya, dia bilang saya menaikkan berat badan saya 5 kilo katanya supaya saya lebih kuat. Jadi supaya saya lebih secara fisik lebih tangguh gitu. Karena mungkin tahun lalu kan pembalap F1 berebut kurus semua kan karena kan berat tadi itu. Tapi mungkin buat dia itu nggak cocok kayak gitu. Sehingga dia harus menaikkan berat badannya 5 kg. 5 kg itu banyak loh ya untuk otot ya. Apalagi sponsor dia kan My Protein harusnya. Ya itu jualan juga mungkin. Nah, ini menarik ya, 1 poin. Tapi ya siapa tahu kita nggak tahu ya. William ini bisa posisi 7 gara-gara 1 poin tadi itu. Ya itu dia. Dikasih harga dia. Tapi yang jelas ini penting banget buat Williams, ini make or break ya. Ya ini tim benar-benar eksis atau memang ownernya hanya menjaga value tim ini sehingga bisa dijual kan. Ingat tim ini milik Dorilton Capital, perusahaan finansial. Jadi pasti tujuannya make money, bukan untuk sporting. Itu walaupun namanya legendaris tapi ownernya adalah benar-benar bisnis uang nggak gitu. Jadi ya kita nggak tahu. Jadi teman-teman kalau di Formula One ya begini. Jadi semangat olahraga dengan semangat uang tuh kadang-kadang uang yang lebih dominan karena yang punya siapa. Sekarang begitu kan. Dulu kalau kita ini Asa mungkin kalau kita suruh cerita Frank Williamnya yang dengan kursi roda itu pasti Asa kan teman-teman yang masih muda-muda ya perlu melihat sih. Itu kan luar biasa ya. Semua pendiri klub-klub ini ya kayak McLaren, Bruce McLaren dulu, Williams, Frank Williams. Kemudian tim-tim yang nama-nama ini ya. Ini dulunya kan entrepreneur semua. Peter Sauber. Itu semua kan entrepreneur. Maksudnya
pejuang balap kayak gitu, yang mungkin kurang pintar soal finansial sehingga pada akhirnya tim itu bukan mereka yang memiliki gitu. Kayak Williams kan juga baru beberapa tahun yang lalu dijual oleh keluarga kan. Nah, karena mereka memang mengawali perusahaannya atau tim ini dari pembalap ya saya. Dari engineering ya, dari klub, ya. Engineer atau pembalap. Jadi pada saat sudah jadi gede, tahu-tahu bangkrut kenapa? Pinjol gitu. Ya itulah. Iya kan? Jadi ini Williams, kita nggak tahu ekspektasinya kemana. Saya juga ya kalau mereka bisa mencuri podium luar biasa, kalau enggak ya sudah kayak gitu aja. Mungkin nggak terlalu emosional sekarang. Kemudian ini tim yang mungkin reaksinya bisa agak emosional sedikit. Stick F1. Oke lah, warnanya sekali lagi ini yang disebut dengan warna carbon fiber itu. Tapi tahun lalu kan sudah mulai hitam kan Sauber. Ini tim nama resminya adalah Stick F1 Kick Sauber. Saya akan manggil dia Sauber, aku nggak peduli yang lain nyebut apa. Ini Sauber karena nama PT-nya. Kamu nyebut apa tim ini? Sauber. Enggak, aku aja Ninja, Kawasaki Ninja. Karena hijaunya ya. Karena ini kan warna sementara kan, karena 2026 akan jadi Audi. Nah, ini oke lah, warnanya dia akan minimal kelihatan lah nanti di lintasan kan. Iya. Jadi Stick itu ya maaf judi online. Nanti di beberapa negara logo Stick ini nggak bisa nongol seperti di Australia. Nanti ganti kicknya mungkin yang lebih menonjol. Timur Tengah. Iya kan? Iya. Kalau saya loh, mendingan join sama Asa aja, saya pinjam fotomu saya apa. Nanti kalau nggak boleh ganti baju hijau gitu kan. Gambar yang itu. Ya itulah. Tapi ya ini sekali lagi ini carbon fiber ya, bukan hitam. Ini kalau dilihat corak-corak carbon fiber itu kayak kain. Jadi kalau dilihat bisa dilihat di sayap belakangnya ini corak carbon fiber. Nah, ini corak carbon fibernya kelihatan banget di body. Jadi ini nggak dicat Mas Yo. Gila ya. Ini juga mungkin dekal mungkin. bukan. Jadi males banget, jadi nggak ada bengkel cat sekarang di tim F1, nggak ada gunanya. Saya mundur sedikit boleh ya saya? Ya. Ingat nggak kalau dulu di Formula One itu kan kita lihat warnanya itu, ya kita nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang lihat Michael Schumacher menang dengan mobil putih biru apa dulu ya? Putih biru kan, Benetton itu kan putih biru apa itu? Warna-warni United Colors of Benetton. Iya, itu kan jujur itu warna yang sulit dikombinasikan, tapi kalau dimasukin kok bagus. Iya kan? Terus dulu ada gambar yang cewek minuman keras apa dulu ada kan? Oh iya banyak kan? William dan sebagainya. Ini hilang ya kita sekarang udah kehilangan kayak gitu ya. Itulah yang menyedihkan minimal di awal minggu pertama launching ini semua warna carbon fiber. Itu aja. Saya ingat teman-teman bisa nyari video tentang mobil McLaren MP44, itu mobil Senna juara dunia pertama tahun 88. Di situ ada 3 engineer. Nanti linknya saya kasih di bawah deskripsi. Kalau menonton itu hampir itu di atas 1 jam. Bagaimana para mekanik dan para desainer itu menjelaskan mobil ini dulu dibuatnya bagaimana, salahnya di mana, kemudian ngakalinya di mana? Ada juga. Iya, ada juga. Dan itu ada lucu, hanya bagian kecil di atas. Dulu roll hoop ini kan terbuka ya, ini ada segitiga di atas ini. Ini dulu terbuka. Itu dulu warnanya kan warna titanium kan, karena dia kan untuk melindungi kepala pembalap ketika mobil terbalik. Dulu sama pembalap sama timnya tuh dibiarkan warnanya seperti itu, titanium. Tapi kemudian tiba-tiba balik kerja minggu berikutnya, loh kok jadi putih gitu. Kata tukang catnya, Ron Dennis katanya, dia nggak mau warnanya hitam. Karena OCD ya? Karena OCD, karena ini harus kelihatan bagus, jadi harus dicat putih. Kemudian waktu itu desainernya paling nggak suka dicat putih, karena dicat putih itu berat. Putih itu ada layer kan warna karbon, jadi harus dikasih primer, dikasih tumpul, kemudian harus warna rocket red, warna Marlboro itu warna neon merah itu, itu juga harus ada lapisannya, dan itu berat sekali. Waktu itu desainernya sampai bilang, bisa nggak jamin ini nanti benar-benar kalau dicat ulang kamu benar-benar amplas sampai habis supaya tidak tebal katanya. Janji kayak gitu. Tapi setelah beberapa lomba, desainernya itu mengunjungi bengkel catnya. Ternyata nggak cuma ditutup-tutupi aja. Katanya ini mau nggak ada waktu katanya kayak gitu. Jadi mobil ini berat katanya kayak gitu. Dan waktu itu bisa nambah 7 kilo katanya. Iya, tapi ini jaminan ya. Dulu itu kalau lihat mobilnya McLaren itu memang keren ya saya. Warna-warnanya keren ya. Anggun, mewah gitu. Mewah. Ya. Dan memang Ron Dennis waktu bosnya McLaren memang detail itu perhatikan. Dulu tulisan Marlboro itu kan hitam. Marlboro itu hitam. Nah, mungkin bisa kelihatan di Ferrari. Di mobil McLaren yang itu, di video itu diceritakan desainernya itu sempat mau ngakali gini, gimana kalau tulisan Marlboro-nya itu jangan dicat, itu karbon aja, dikasih stiker lalu ditumpuk putih, jadi tetap kelihatan hitam kan gitu. Besoknya balik hitam juga, kenapa? Ron Dennis nggak mau katanya gitu. Iya, kan itu kalau harus kelihatan sempurna katanya gitu. Mika menang itu kan ya, pertama kali kita lihat silver ketemu hitam itu kan jadi mewah, mewah tapi menakutkan gitu loh. Ada inner beauty-nya itu yang muncul gitu kan. Nah ini ya, jadi dulu bagaimana
bos-bos tim kayak Ron Dennis itu bagaimana tampilan itu mobil cantik ya. Itu cerminan tim gitu. Iya. Nah sekarang kan kayak malas ngecat aja gitu, supaya ringan hanya untuk ngejar 1-2 kilo, ya mungkin bisa 5 kilo, tapi akhirnya dipolosin begini. Tapi sebagai catatan ini benar-benar mobil baru ya, ini bukan mobil launching. Nah ini yang saya maksud tadi, hampir semua nanti sidepod lubang sidepodnya akan seperti ini, jadi ada kayak lidah menjulur di bawah ini untuk mengarahkan udara ke bawah dan masuk ke dalam dan ke atas lewat pelusutan di atas ini. Ini tren yang dibawa lah dari Red Bull dan konvergensi desain setelah beberapa tahun regulasi yang sama. Jadi trennya seperti ini. Asa bisa mengambil kesimpulan nggak kalau tahun ini Red Bullisasi? Iya. Sudah mulai. Ya, sebenarnya mulai akhir tahun lalu sih. McLaren kan sudah perubahan tengah musimnya seperti itu, tapi sekarang sudah mulai. Aston juga tahun lalu kan juga sudah langsung memang betul kan? Kan paling gampang niru yang juara. Nah, yang satu lagi yang berubah dari mobil ini adalah suspensi. Ini juga Red Bullisasi. Walaupun McLaren juga melakukan hal yang sama tahun lalu. Jadi suspensinya pull rod, jadi dari bawah ke atas begini, bukan push rod. Normalnya dari atas ke bawah begini. Ini dia ngikuti Red Bull juga. Alasannya kenapa kalau pull rod itu ya kan aerodinamika, tapi kalau mobilnya goyang-goyang kan aerodinamikanya nggak stabil. Mungkin mereka menganggap caranya Red Bull lebih gampang untuk stabilisasi bagian hidung khususnya karena angin dari depan. Apa ini juga pengaruh nanti dalam bentuk sirkuit supaya aerodinamika itu bisa diatur-atur sesuai dengan ini lebih ke stabilitas sih, lebih stabilitas. Jadi kalau bagian depannya anteng, kan sirkuit manapun dia akan konstan aerodinamikanya. Jadi ini yang Red Bullisasi kata Mas Dewo tadi. Iya, jadi non odong-odong itu ya. Non odong-odong ya. Ya, itu ya. Nanti kita akan lihat beberapa tim akan mengarah ke situ kan, yang sudah duluan Red Bull sama McLaren. Sekarang Steak Sauber juga begitu. Steak Sauber. Peter Sauber orangnya baik loh Mas Dewo. Kalau diajak foto mau, diajak mau, jangan salah. Iya. Itu dirindukan itu. Iya, dan sebenarnya kalau kita ketemu Peter Sauber sama ketemu Nui bingung yang mana kakak beradik ini. Iya kan? Dari dulu kan sama-sama pelontos. Pelontos kan dari dulu kan bingung kita. Nah, ini mobilnya kalau dari samping sekali lagi ini tim yang masa transisi, jadi mungkin ekspektasi tinggi mungkin enggak juga, tapi ada Bottas di situ, ada Guan Yu Zhou. Kita lihat seperti apa bisa perform. Sekali lagi dua mobil pertama ini enggak terlalu emosional, kita ngelihatnya lebih ke reaksi chat aja karena ini menunjukkan tren sekarang. Kita langsung ke yang lebih tinggi peringkatnya Mas Dewo ya. Langsung ke ini saya nonton, saya ya Mas Dewo. Saya tidur. Ya, Mas Dewo, ini Alpine lagi live nonton gitu. Terus saya balas jam berapa? Sorry aku tadi minum obat sinus. Udah gak kuat. Karena ini mobil yang ini pabrikan kan Mas Dewo? Pabrikan yang seharusnya di atas. Di atas. Ya. Walaupun dia budget ya. Budget. Dia apa ya? Logis ya. Tapi harusnya kan ya tetap pabrikan budget lah dia. Nah, ketika ya oke lah dia akan warnanya biru karena warna Alpine, kemudian akan ada pinknya BWT karena sponsor betul. Saya pikir kan akan kombinasi seperti tahun lalu. Munculnya seperti ini Mas Yo. Ya ampun, saya terus terang misuh waktu itu. Ini yang pink, saya tampilin yang biru dulu. Kenapa BWT tidak Minardi aja saya? Kenapa? Ini kan Minardi banget ini. Hitam tambah merah. Ini bandingan ya tahun lalu seperti ini. Ini mobil baru sudah hidungnya udah berubah lebih lebar. Lebih lebar betul. Ini kan masih biru dan pink, ini kan hitam. Jadi dua kali ya waktu itu dia launching yang hitam dulu. Wah, ada pidatonya CEO-nya dulu segala macam. Wah, nggak sabar nunggu. Kan di launching bareng mobil WEC-nya. Oh, WEC. Sempat nonton kalau itu masih sempat. Terus wah, ini kan carbon fiber semua nggak dicat Mas. Iya. Sialan ini mah nggak usah ngecat, ini mah pakai cutting stiker aja sudah kayak gitu. Terus kemudian ntar kita ke pabrik sekarang kita akan meluncing mobilnya yang warna pink. Wah, oke, moga-moga ada warna khusus ini pinknya. Munculnya seperti ini sama aja Mas Dewa. Jadi tetap nggak dicat, tetap cutting stiker aja. Ini menurut saya ini bukan cat, ini cepat banget bikin ini. Tapi yakin nggak Sa kalau nanti dia turun juga seperti ini, Asa? Yakin. Ya ini udah launching. Ya mungkin nanti kalau ada respon-respon atau apa, mungkin mereka akan merevisi. Tapi ya ini sekali lagi warna carbon fiber ya nggak dicat ya. Jadi benar-benar menghemat bobot itu sampai segini. Ya, saya sampai melupakan bahwa Renault bilang mobil ini semuanya baru kecuali setir katanya gitu. Mobil ini semuanya baru kecuali setir, tapi sayapnya masih agak sama. Jadi mungkin nanti ketika uji coba baru kelihatan bagaimana mobil ini kerja ya. Tapi ini ya kalau ngelihat ini kan nanti kita lihat balapan di TV.
hitam semua gitu. Jadi lama-lama nih Formula One ini sudah tidak mendekati ke alam, tapi mah menjauhi alam ya. Kenapa? Mengandung karbon semua ya. Iya kan? Aduh, nggak dicat. Tapi gini apa yang sedikit banyak, kalau ini memang mobil ini bener ya, sedikit banyak yang membedakan dengan mobil tahun lalu dan Red Bullisasinya sampai di mana dia? Dia sebenarnya, saya tampilin perbandingannya dulu, kamu bisa, teman-teman bisa ngeliat ya, lebih ramping sih, lebih kecil kalau dilihat. Ini yang di bawah ini yang tahun lalu, ini yang tahun sekarang. Lebih ramping ya? Lebih ramping, lebih kecil, ya, tapi hidungnya lebih lebar dikit. Lebih lebar dikit. Ya, pasti dia optimalisasi kan, karena masalahnya masalahnya Alpine ini kan engine power unit. Dia satu-satunya yang pakai Renault karena tidak ada customer kan, dia sendirian. Dan akhir musim lalu dia itu sudah mengajukan ke FIA dan ke Formula One untuk dikasih dispensasi soal power unit, karena dia merasa powerku itu di bawah 15-30 horsepower di belakang yang lain. Jadi nggak adil ini. Jadi tolong saya dikasih dispensasi untuk melakukan sedikit modifikasi supaya bisa setara dengan yang lain. Yang lain itu kita anggap ya Mercedes, Ferrari, Honda. Ya. Tapi ditolak sama FIA karena ya salahmu. Kemarin ketika dibuat regulasi kamu kok nggak bisa macam-macam. Jadi itu nggak bisa ya, istilahnya regulasi dia berarti ini sudah salah awal ya. Salah di awal ya. Tapi ya baru boleh diubah nanti untuk 2026 ketika regulasi baru. Kenapa dia nggak berubah nama aja, bukan Alpine tapi Alfa? Karena lupa. Tapi ini pengaruh saya. Jadi memang kalau memang benar itu 30 horsepower banyak Mas Yo. Iya. 30 horsepower banyak banget. Nah, cara menyiasatinya gimana ya? Alpine harus berusaha membuat mobil ini lebih efisien lagi kan. Seringan mungkin. Kemudian distribusi beratnya. Jadi lekuk-lekuan di sidepodnya ini makin banyak. Kenapa? Karena banyak komponen itu diubah-ubah, dipindah-pindah supaya distribusi beratnya jadi lebih optimal sehingga bisa membantu mengkompensasi kekurangan powernya itu. Nah, itu yang dia lakukan. Jadi kalau dilihat di sini ya, kalau dilihat gini sih sekarang generik ya, semua mobil F1 kurang lebih seperti ini. Tapi dia banyak berusaha merampingkan dan memindah distribusi berat lebih ke belakang katanya. Lebih ke belakang. Jadi mobil ini sekarang ini karena power sudah tidak bisa diutak-atik, hanya memaksimalkan aero dan bobot ya saya. Ya nggak bisa lagi udah. Tapi ya siapa tahu bisa, kan potensi dia sangat mungkin gitu, karena mungkin tahun lalu mobilnya juga nggak efisien, mungkin kayak gitu. Iya. Dan siapa tahu kalau ini menang ya satu-satunya GP2 yang menang di F1 ya. Iya kan? Mestinya kalah itu. Mestinya kalah. Dan mungkin juga F1 sama FIA menolak permintaan itu karena bilang, loh ini kan sebenarnya setara-setara aja, kamu aja yang mungkin nggak bisa optimalkan gitu kan. Yang namanya meningkatkan horsepower itu kan tidak harus dengan mengubah mesin, tapi dengan mengubah konfigurasi, mengatur temperatur. Misalnya gini, mereka membuat packingnya lebih tight. Ini penjelasan teknisnya dari Alpine ya. Mereka membuat packaging mobil ini lebih rapet lagi. Konsekuensinya nanti knalpot jadi lebih panas. Tapi knalpot lebih panas itu nanti akan bisa membantu meningkatkan power katanya. Jadi mereka kemarin terlalu konservatif, jadi ini mereka lebih berani. Konsekuensinya mungkin reliability, nanti mungkin ada penalti, tapi minimal dari segi kecepatan kita punya ekstra. Jadi kalau 1, 2, 3 balapan ada kendala dan DNF tuh masih mereka memilih itu. Mungkin lebih baik misalnya 24 lomba ya. Mungkin lebih baik 20 baik daripada 24 nanggung kayak gitu. Oh, jadi ada yang dikorbankan. Awal-awal dikorbankan, tapi memang itu dia nggak tahu di awal atau di akhir gitu ya. Sudah punya solusi ya nanti ya. Mungkin ada lomba-lomba yang akan dikorbankan untuk ganti power unit atau apa. Jadi ya menghitung aja kan, So. Ya, tapi daripada 24 120 poin, lebih baik 20 lomba 150 poin mungkin. Kan bisa menghitung kayak gitu juga. Ya, peran pembalap kan kadang-kadang kita juga lihat pembalap itu juga diberi mobil yang biasa atau sederhana ternyata bisa memaksimalkan. Nah, kalau kita lihat kayak Michael Schumacher ketemu Ferrari pertama kali kan juga hancur-hancuran. Tapi kan bagaimana kadang-kadang kepiaran, kadang-kadang enggak. Nah, ini dua pembalap ini bagaimana, Sa? Ini dua pembalap yang bisa dibilang nanggung semua ya. Nanggung baik tapi. Jadi secara kemampuan dan talenta solid, mungkin nilainya ya 8 semua mungkin. Iya.
tinggal sekarang bagaimana mereka bekerja sama untuk bikin mobil ini lebih baik. Tapi ini masa kecilnya kan musuhan, tapi buktinya setahun terakhir ya oke-oke aja gitu. Jadi kan sama-sama punya masalah yang sama gitu. Jadi ya, kita berantem mobil kita ini pas-pasan. Jadi kita harus bersama-sama. Nah ini dan dua-duanya kan sama-sama kontraknya habis tahun ini. Jadi sama-sama akan all out untuk mendapatkan kontrak lebih baik tahun depan. Mungkin menengok Red Bull sama menengok Mercedes, siapa tahu bisa minimal bertahan ya. Minimal bertahan di Alpine. Begitu sulitnya kursi di. Betul. Karena daripada kebuang ke tim lain kan Alpine juga oke-oke aja. Ini tim pabrikan masih. Iya, betul. Nah ini kita lihat dua-duanya Prancis sih. Jadi iya, apalagi markasnya masih di Prancis kan, Sa? Prancis dan Inggris. Nah, bisa piknik kan, lumayan gratis. Saya pernah ke markasnya yang di Enstone. Cuman ini tahun berapa itu, Sa? 2006. Masih Benetton. Masih Renault. Renault kan? Masih Renault. Waktu Renault juara dunia Alonso ya. Kemudian ya kita lihat, dan Ocon ini manajemennya Toto Wolff. Jadi dia minimal punya akses ke Mercedes. Ke William. Ke William. Ya kalau misalnya nanggung, sama-sama nanggung, nggak ada pilihan lagi daripada nganggur ke sana. Jadi ya dua pembalap ini seharusnya solid, tapi ya dan sama-sama pernah menang kan? Iya. Walaupun sirkumstansial kemenangannya sama-sama ada faktor keberuntungan, tapi dua-duanya sama-sama pernah menang. Jadi ya solid sebenarnya. Tinggal spesial atau enggak. Tapi itu juga berlaku pada timnya, spesial atau tidak. Apalagi tim ini juga secara manajemen banyak perubahan, banyak orang-orang petinggi-petinggi seniornya pindah. Jadi ya tim pabrikan yang paling under pressure tahun depan. Tapi kalau melihat mobilnya sekali lagi, ya Tuhan, kenapa males ngecat itu aja. Jadi nggak cakep kan, maksudnya ada potensi pink. Kan. Jadi nanti kebanyakan mobil itu di lintasan dominasi hitam ya? Iya. Kita belum selesai nih, masih ada lagi nih. Iya kan? Dan dulu itu ya, kalau hitam cuma satu kan dulu. Iya. Minardi udah gitu aja. Udah itu aja kan? Dan itu hitam cat, Mas Yo. Iya, hitam cat. Hitam cat, bukan hitam karbon. Mungkin kalau waktu itu nggak dicat, mungkin lebih cepat mobilnya. Iya, sayang dia nggak pinter ya. Jadi ya itulah warna karbon. Ya berikutnya kita ke tim berikutnya, ya ini memang nggak hitam. Jadi ketika di launching ini langsung warna terbaik by default, Mas Yo, karena dia dicat. Yang lain nggak dicat. Ini Mas Yo nyebut tim ini apa? Ini sekarang jadi Visa ya. Dulu itu kan ya Alfa Tauri aja kita setengah mati ya. Iya. Dari Toro Rosso. Toro Rosso itu kan keren ya saya. Iya. Waktu itu kan Toro Rosso itu kan keren ya. Iya. Iya kan? Ini Visa Cash App Red Bull. Waduh. Bukan Red Bull. Koreksi. Visa Cash App RB. Walaupun Red Bull sudah mematenkan nama Racing Bull, tapi mereka tidak mau menyebut Racing Bull, menyebutnya RB gitu aja. Waduh, bahasa Inggris saya itu jelek, jadi menyebutnya apa itu nih? Ini enaknya apa ya? Apa teman-teman mau manggil ini apa? Mantan Alfa Tauri aja deh. Mantan Alfa Tauri. Mungkin kita boykot bersama, kita panggil ini Toro Rosso lagi aja mungkin. Toro Rosso ya, karena warnanya kan kayak Toro Rosso yang lama juga ini. Iya. Apa yang membuat mobil ini yakin apa walaupun ini masih bersaudara dengan Red Bull dan ini akan berbeda? Ini kita harus tanya Mas Tepi ini nanti. Iya, atau kita dari sini udah tahu nanti Red Bull arahnya kemana? Iya, satu ini bukan launching render, mobilnya di launching dalam party beneran. Acaranya di Las Vegas. Jadi benar-benar di launching. Jadi tepuk tangan untuk itu karena bukan sekedar ngerilis foto. Ini pembalapnya. Dan warnanya juga sekali lagi warna yang minimal ada warna. Dan warnanya bagus Mas Yo, dalam artian tegas antara biru dengan putih dengan merahnya itu tegas banget, dan merahnya itu menyala banget. Jadi minimal kalau di sekelilingi mobil hitam ini akan kelihatan. Kita masih menunggu yang papan atas ya. Iya. Tapi ya masih ada hitam-hitamnya pasti. Tapi warna yang spakboardnya itu apa namanya saya, yang dekatnya ban itu apa namanya saya? Merahnya itu keren loh saya itu. Ya ada dikasih ini. Iya, tapi ini ya? kan jadi penanda juga Mas. Iya. Pembalap satu merah, pembalap satunya neon untuk membedakan satu pembalap dengan yang lain. Bisa sama dengan yang di atas roll hoop biasanya. Iya. Nah ini satu lagi yang tahun lalu Alfa Tauri ketika sadar tidak bisa perform tengah musim mulai mengadopsi komponennya Red Bull, karena kan boleh ngambil komponen-komponen terbatas. Iya. Mereka waktu itu suspensi belakangnya yang dibuat yang diambil. Nah sekarang suspensi depannya juga ngambil dari Red Bull yang lama. Jadi dia ikut pull rod juga. Jadi
hidungnya ini lebih ramping dari musim lalu kalau kita banding. Jadi tahun lalu beda Pro dan Push. Push ini mungkin menonjolnya ya. Tahun lalu moga-moga kelihatan. Ini dari atas ke bawah. Iya. Kalau yang sekarang kalau kita lihat dari bawah ke atas. Nah, ini pertanyaan menarik. Apakah benar dia itu memang di luar manajemen Red Bull sehingga bebas kamu berkreasi, atau memang Red Bull yang nyuruh kamu ke sini supaya kita tahu kelemahannya di mana? Kayaknya Red Bull yang nyuruh kamu lagi. Red Bull ini yang dulu kan dia akhirnya tahu kelemahannya itu kan, Sa? Iya, dulu kan memang maunya misah, nggak tahu mungkin niatnya mau dijual atau apa, kita nggak tahu. Tapi teknologi ini kan juga menguntungkan Red Bull kan, kalau Push dan Pull ini apa sih kok bisa ada kan? Pembanding. Ada pembanding. Plus dua tim ini memang karena satu pemilik, dia memang dibutuhkan untuk kerjasama lebih banyak dalam setahun 2 tahun ke depan. Karena mulai 2026 kan akan pakai power unit yang sama buatan Red Bull. Jadi butuh pembanding data dua mobil yang lebih dekat. Betul. Jadi buat Red Bull ini taktikal. Kenapa? Aku punya power unit, investasiku besar di situ. Yang ini harus digunakan 2 tim untuk efektif kayak gitu. Nggak hanya untuk 1 tim. Nah, aku butuh data sebanyak-banyaknya dari 2 mobil untuk mengoptimalkan power unit ini, ya bisa aja kayak gitu kan. Plus Alfa Tauri ini kalau dibiarkan sendirian performanya mengecewakan. Kalau misalnya kita tarik lagi lebih dekat dengan Red Bull, memakai komponen yang diperbolehkan, performanya bisa naik, value-nya itu kan juga lebih tinggi. Betul, untuk dijual juga lebih. Nah, dijual juga lebih menarik. Iya, apalagi ini Sa, nggak main-main Sa. Ini Hugo ya, masuk Sa. Iya kan, ini kan itu kan pasti juga butuh tidak sekedar nempel kan Sa. Ini Hugo Boss atau bukan? Nah, makanya atau saya nggak ngikutin. Ya coba dicek apa anaknya Mas Bebe. Kita nggak tahu namanya Hugo juga gitu kan. Saya lama nggak ngikutin fashionnya. Atau anaknya Doni, Hugo juga, anak-anak Iwan ini kan namanya Hugo semua. Iya, sekitar gara-gara Mika Hakkinen. Mika Hakkinen nama anaknya Hugo ya. Hugo semua. Nah ini minimal dari segi warna dia menonjol. Lihat dari mobilnya juga kelihatannya lebih niat. Lihat ini bentuk sidepodnya ya, trennya Red Bull itu lebih pipih. Iya. Dengan lidah ke depan. Nah, sekali lagi nama ini yang kita semua masih akan struggle untuk melafalkan minimal di awal musim. Visa, Gas App, RB. Saya nggak bisa bayangin komentarnya. Kita lihat ya Daniel Ricciardo pembalap Visa Gas App RB. Ngomongnya panjang banget. Saya sih pengen RB lah ya. RB. VCR aja gitu aja. VCR. Gitu aja gampang gitu ya. Kita sepakat gitu ya. RB kayaknya. RB aja. RB kayaknya ya. Nah, ini malah bulu tangkis RB. Haryanto RB. Ya, tapi menarik ya ini. Kelihatan sekali kalau Visa ini juga dominan di sini. Kelihatan sekali karena utama, apa? Iya, karena apa? Tadi Asa bilang ini yang di launching secara party. Pasti langsung, yang boleh ikut party adalah orang-orang yang mungkin baru saja jadi member. Gitu kan? Harus berapa duitnya gitu kan. Pinter dia. Jualan ya. Nah, masih Honda lah, Honda. Masih Honda ya. Warnanya kan bagus loh saya. Maksudnya ya dibandingkan dengan yang tadi ini yang paling menonjol, walaupun masih ada gelapnya juga di bawah ini. Dan itu balapan malam nanti sakit mata semua nyari mobil. Tapi ini saya nyebutnya RB lah, di sini RB kok tulisannya. Iya, tapi saya jadi curiga nih, bantengnya ini kok lebih sopan ya saya, karena space-nya sedikit jadi dirundukkan itu. Masa? Oh iya. Iya kan? Kok kayak celeng gitu. Oh iya ini. Iya loh. Iya. Karena space-nya kecil. Enggak, ini dekat sama cash maksudnya. Oh iya. Jadi menghormati cash ya. Mengambil duit ini. Ya, wah, itu berarti apa? Ini apa celeng apa itu? Apa ya katakan? Yang celeng ngambil duit itu. Apa namanya itu, ritual apa itu? Oke, Sa. Ini mobil jadi tahun ini kita lihat setelah dia mendekati Red Bull, komponennya beberapa ngambil dari Red Bull. Kita lihat apakah dia performanya seperti tahun lalu atau mungkin sudah menyodok-nyodok. Feeling saya akan naik langsung sih, karena pasti dia minimal kalau dibandingkan sama Haas, sama mungkin Sauber, sama mungkin Williams, dia seharusnya hanya dengan memakai komponen Red Bull harusnya memudahkan kerja dia untuk naik satu tingkat. Sekarang tim manajemen saya juga baru. Ya, ini Lauren Makis ya dari Ferrari, pindah jadi prinsipal, CEO-nya juga baru. Jadi ya satu dia lebih dekat dengan RB, kemudian dengan Red Bull. Bingung saya sampai mana RB mana Red Bull. Kemudian Makis ini punya pengalaman di Ferrari yang mungkin bisa mengangkat secara manajerial dan membocorkan. Pasti bawa pengetahuan.
Iya kan? Daniel Ricciardo sekali lagi ini pembalap yang salah satu yang sambil menengok lowongan 2025 Ya. karena sekali lagi beberapa kursi lowong di sana. Sedangkan Tsunoda ya kita tunggu aja gitu. Tsunoda kepalanya gede ya di sini. Enggak. Ya kita lihat Tsunoda. Setelah dapat poin loh. Kita lihat Tsunoda nanti Ya. bisa seperti apa. Sudah, tapi yang jelas sudah semakin meningkat ya saya. Ya. Attitude juga dan lain sebagainya. Ya makin dewasa lah. Ya, kembali lagi ke Ya kita harus pindah gosip aja Mas Yo. Aduh Mas, karena ini terkait sama RB. Sebentar, boleh nggak saya nunjukin ini, nyombongin ini saya. Boleh. Ini apa ini saya? Pompa Brompton. Ya, ini tanda tangan siapa ini? Christian Horner. Jadi ini tahun 2000. Saya dapat ID card dari ASA ini 2010. Jadi 2013 ya. Ya ini Mas Dewa ke sirkuit pakai Brompton teman-teman. Jauh sebelum Brompton itu booming. Dan sadelnya ditandatangani Lewis Hamilton, pompanya ditandatangani Christian Horner. Apalagi Mas Dewa? Yang jelas itu beli tidak perlu harus dibawa dari satu pesawat, nggak, karena masih murah waktu itu. Masih murah waktu itu. Belum heboh. Iya, belum heboh. 2010 pakai Brompton. Saya waktu itu memang Asa bilang, Mas mau nggak motret sama MC grupku mau sepedaan di Sepang Sirkuit. Saya masih ingat. Saya boleh bawa Brompton karena yang lain RB semua. Boleh, tapi barter dengan MC dan foto oke. Jadi satu-satunya orang yang ke Sepang naik Brompton cuma saya. Waktu Asa ngasih ID card untuk wartawan, saddle saya lepas, pompa saya lepas. Satu lagi yang saya gagal adalah mencari orang Inggris, Jensen Button nggak ketemu. Jadi ini dapat Christian Horner. Oh, yang nanda tangan ini harus Inggris kan, sebenarnya Inggris kan? Iya kan? Jadi pompa itu Mas Yo. Ya. Nasibnya akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan. Karena hobinya pompa dia. Pompa ini kalau ternyata nanti investigasinya Horner aman, value-nya masih tinggi. Alhamdulillah. Tapi kalau nanti ternyata terbukti apa? Ini simbol apa ini? Hobi pompa. Oke, sekarang gini. Kita ke Christian Horner. Kita runtut. Kenapa saya nampilin foto RB lagi? Karena ini runtut harus diingat bahwa Dietrich Mateschitz, pendirinya Red Bull, meninggal dunia beberapa waktu lalu. Ya. Sorry, ini dari Jaguar dulu ya. Jaguar dulu hijau-hijau itu dulu kan Jaguar dibeli Red Bull. Enggak, ini kita ngeruntut dari meninggalnya Didi, meninggalnya Dietrich Mateschitz. Ketika foundernya ini meninggal, pasti ada power struggle. Itu normal. Di perusahaan-perusahaan pasti ada power struggle. Termasuk mungkin ketidaktegasan dalam menentukan nama Alfa Tauri ini mungkin salah satunya. Alfa Tauri itu kan dulu kan namanya satu Red Bull, satu Toro Rosso. Toro Rosso ini kan meaningnya apa? Toro Rosso itu Red Bull dalam bahasa Itali. Jadi sama-sama Red Bull, beda bahasa. Ini tetap brand jualan ya. Tidak jauh dari jualan ya. Kalau dia punya tim di Indonesia namanya Banteng Merah, kira-kira kayak gitu. Iya. Jadi tinggal diganti bahasanya aja. Kemudian Red Bull punya anak perusahaan baru jualan baju, fashion, namanya Alfa Tauri. Nah, supaya Toro Rosso ini punya fungsi jualan, Toro Rosso diganti namanya jadi Alfa Tauri. Nah, tapi ternyata Alfa Tauri mungkin tidak sesuai targetnya, tidak sesuai harapan, tidak bisa mengangkat brand Alfa Tauri misalnya. Kemudian ketika Didi nggak ada, kan ini pasti pemegang sahamnya akan rapat semua bilang ini kita harus menentukan masa depannya seperti apa. Jadi istilahnya komando, orang yang ditakuti, orang yang yang menentukan nggak ada. Jadi merasa semuanya punya suara. Betul. Terutama keluarga ya pasti. Ada keluarga dan harus ingat sahamnya kan banyak juga Thailand kan. Karena kan Kraton Gang dan Red Bull. Red Bull itu kan marketing company ya. Jadi kemudian ini akan saya yakin terjadi power struggle sehingga Alfa Tauri nggak dipakai, namanya apa? Muncul-muncul, deadline kena, akhirnya udah RB aja dulu. Mungkin belum ada keputusan dijual atau tidak, segala macam belum ada keputusan. Kita pakai nama RB, kita jual namanya supaya dapat uang, supaya nggak tombok terus di sini. Kita bisa dapat uang dari Red Bull, kita bisa dapat uang dari RB kayak gitu. Nah, kemudian kan yang megang tim ini bagaimana? Kan pasti ada, mungkin kan kita nggak tahu, mungkin ada yang pengen goreng-goreng atau apa kayak gitu supaya terjadi pergantian manajemen ada yang pengen jadi bos misalnya. Nah, karena kan agak aneh juga, ini tidak ada angin tidak apa-apa, tiba-tiba muncul berita rilisnya adalah perbuatan tidak menyenangkan kan sebenarnya. Tidak melulu langsung pelecehan seksual. Jadi perbuatan tidak menyenangkan yang dilaporkan oleh staf Red Bull langsung ke holding company di Austria, bukan ke
HRD yang di Inggris ya. Wajar mungkin di sini nggak bisa, mungkin nembaknya langsung ke holding di atas. Jadi yang melakukan investigasi terhadap Horner itu bukan Red Bull tim, bukan PT balapnya. Red Bull ya, PT balapnya. Yang melakukan investigasi adalah PT holdingnya, pusatnya. Ini yang melakukan, yang turun tangan melakukan investigasi. Dan ini minggu lalu, Jumat minggu lalu sudah dilakukan hearing, pertemuan, interview untuk investigasi HRD kan, interview investigasi. Semua menduga akan muncul hasilnya hari Jumat, tapi ternyata kan enggak. Ini kan interview satu sisi. Jadi belum keluar ya hasilnya ya? Belum, dan karena peraturannya memang minggu tenang, nggak boleh apa-apa dulu. Dan Red Bull nanti mau launching pun kayaknya masih belum selesai. Dan ini juga dari situ juga muncul ada dua kemungkinan kan. Yang jelas dia menolak dengan tegas, saya tidak melakukan itu. Tapi ini ada laporan, kita nggak tahu apakah ini political internal, apakah ini beneran. Kita masih belum tahu. Tapi kalau dihukum kan ada praduga tak bersalah. Dan sebagai orang yang pernah merasakan intrik politik di tingkat pemegang saham, ya ini sesuatu yang kita masih harus menunggu ya. Kita harus menunggu. Itu biasa terjadi ya? Ya. Tanda petik. Biasa terjadi. Kalau terjadi tadi power struggle tadi. Power struggle namanya. Ini kita lihat apakah itu memang tujuannya goyang Horner untuk take over kepemimpinan Red Bull atau tidak, atau memang ya ulahnya dia aja kayak gitu kan, kita nggak tahu juga. Ulahnya dia itu maksudnya gimana sih? Ya benar-benar dia melakukan tindakan yang tidak disukai itu. Nah ini ya aku yang tidak suka gini, melakukan ini kok nggak ajak-ajak. Yang kan begini maksudnya Horner yang jelas dia menolak dengan tegas, dan istrinya ini kan Gary Halliwell, yang angkatan saya kenal dia sebagai Ginger Spice, juga nangis katanya dan bilang secara publik dia tidak percaya suaminya seperti itu, dan ya kita memang harus menunggu ya. Kalau dalam konteks ini ya praduga tak bersalah dulu gitu. Kalau memang ya terjadi, konsekuensinya apa kan masih ada step berikutnya lagi gitu. Ya tapi kalau yang saya lihat di TV-TV gosip itu kan biasanya istrinya bela-belain gitu. Kalau sudah beritanya aman, baru ke pengadilan. Tapi gini tapi gini jujur, dari mata batin seorang pengusaha, ini benar-benar politik, karena tadi saya bilang power struggle. Kalau power struggle bukan di Red Bull dong, Alpine dong power struggle. Tadi kan katanya kurang 30% tadi. Nah, Anda asal melihat ini gimana? Ini benar atau ini memang disusupin? Ya maaf ya, penguasa itu kadang-kadang kan dari zaman raja-raja dulu kan disusupin, kemudian terus hancur dan sebagainya. Nggak ada manusia yang sempurna, itu pasti. Dan kesalahan-kesalahan bisa dicari. Itu yang pasti. Kesalahan bisa dicari. Jadi orang sudah melupakan bahwa ini mengharumkan nama bangsa. Itu nggak ada. Apalagi zaman sekarang, zaman cancel culture ini, dengan maksudnya hal-hal kecil bisa meng-cancel sesuatu yang besar. Cancel culture. Ya itu rame di Amerika istilahnya cancel culture. Banyak barang kecil yang digoreng ternyata lezat. Dan kejadian yang terjadi 50 tahun yang lalu itu bisa diungkit lagi untuk meng-cancel apa yang terjadi sekarang. Dan itu mulai terjadi angin balik sekarang, bahwa itu bukan culture yang baik, karena tetap harus melihat segalanya secara holistik. Berapa persen itu mempengaruhi dari prestasi yang dihasilkan itu maksudnya begitu ya? Bisa nol, bisa hilang langsung. Iya kan. Jadi itu yang sekarang juga ada counternya juga. Ada counternya juga. Jadi ya dunia ini kan swing ya, maksudnya terlalu kanan, tarik ke kiri, terlalu kiri, tarik lagi ke kanan kayak gitu. Bosenan ya. Iya. Nah, sorry. Ini sekarang kita jujur. Toto dan Horner, kuat mana menurut Asa? Perjalanan dulu ini ya. Saya suka Horner. Apa sebabnya? Horner memulai dari bawah, Mas Yo. Horner ini memulai dari benar-benar dari dulunya pembalap. Merasa gagal, dia mulai memanage tim formula bawah. Merasa gagal? Ya merasa ini aku nggak mungkin bisa naik tinggi. Aku bukan pembalap yang hebat, tapi aku lari ke manajemen. Berarti sama dong. Kalau musisi merasa tidak hebat, kalau saya misalnya punya studio dan mengaransemen memproduksi, itu nggak salah ya? Nggak salah. Jadi dia mengawal itu, dia membangun timnya dulu, kemudian dia ditunjuk oleh Dietrich Mateschitz waktu itu untuk megang Red Bull waktu Red Bull akuisisi Jaguar tahun 2005, dan waktu itu dia adalah tim prinsipal termuda dalam sejarah F1. Masih umur 31 tahun. Tahun 2005. Kemudian dia membangun Red Bull itu bertahap kan, nggak langsung juara kan.
2005 naik baru, dan sambil punya tim pembinaan kan, punya Sekolah. junior tim itu kan ya. Ya, saya mundur sih, boleh ya saya? Ya. Ketika dia berani mengambil dari Jaguar ini kan dulu kan semua orang berharap ini akan tim yang luar biasa. Duitnya banyak ya. Duitnya dan menakutkan gitu kan. Nah, kenapa dia bisa ketemu Nui? Ini kan menurut saya kan brilian sekali. Ya, lobbynya juga berhasil ya, pasti bayaran juga pasti. Itu di awal ya, memang di awal. udah narik Nui ya. Ya, dan tapi waktu itu bukan duit yang membuat Nui mau pindah ke sini. Waktu itu Nui, ini saya tampilin fotonya Horner sama Nui kebetulan punya. Waktu itu Nui diberi kebebasan. Nui ini juga seniman. Waktu itu di McLaren dikekang. Ron Dennis itu mengekang. Jadi Lewis Hamilton nggak boleh punya anting, rambutnya harus klimis. Ketika pindah ke mana Mercedes lebih bebas. Nui ketika di McLaren juga dia tidak bisa jadi orang nomor 1 karena manajemennya Ron Dennis itu matrix. Jadi kamu itu sistem kayak gitu. Nah, ketika dia pindah ke Red Bull, dia dikasih kebebasan. Kamu mau kerja masuk kapan aja terserah. Kamu lagi bosen mau desain mobil biasa, silakan. Kamu lagi bosen pengen desain kapal balap, silakan. Ini pengaruh budaya Dieter tadi ya, karena dia marketing ya. Iya kan, yang penting hasilnya kan. Yang penting hasilnya, iya. Yang penting hasilnya. Jadi Nui ditarik, termasuk juga Dieter pinternya ngambil Horner karena dia bisa memanage kan. Kan nggak gampang jadi Horner, dan dia sudah teruji kan, dia punya Vettel yang naik berantem dengan Weber, dia bisa ngatur. Ada Ricciardo yang naik, dia bisa ngatur. Kemudian dia bisa memilih Verstappen untuk dinaikkan, cara memilih pembalap karena dia tahu dia dari bawah. Jadi sebagai bos tim, dia ini tahu seluk-beluk F1 dari bawah. Mohon maaf, saya bandingkan dengan Toto Wolff. Toto Wolff ini datang dengan uang. Dia ini dulu pemegang saham di Williams dijual, dia itu pemegang saham Mercedes tim itu 30% sepertiga sahamnya Toto Wolff. Jadi dia ini ngambil Hamilton dengan uang. Jadi bukan merintis dari bawah, dari dunia balap ya. Dulu juga punya pengalaman balap, tapi tidak seperti Horner yang benar-benar bikin tim kemudian naik ke atas. Satu lagi boleh dong, kali ini saya jadi pakar. Ini kan Horner ini kan tim, tapi tidak seperti Toto langsung tempelin kamu dengan Mercedes. Ini pabrikan yang kaya, teknologinya oke, cepet. Ini kan enggak. Mesinnya apa aja dulu tempel di Red Bull? Ferrari, Ford, ya kan? Ya ini dari karyawan. Honda. Pas Honda kan dia ambil juga kan? Ini ya waktu 2015 kan, ketika Honda nggak mau, dia berani gambling ya. Iya, gambling terus ya dia. Jadi dia ini dari karyawan kan Mas Yo. Kalau Toto kan dari pemegang saham. Itu bedanya. Ya, saya cuma membayangkan gini ya. Seorang Horner tadi kalau asal misalnya kamu diambil mesinmu tempelkan Mercedes atau Ferrari atau apa, mungkin sangar Red Bull itu, tapi enggak. Kadang-kadang mesinnya mogok-mogok. Iya kan? Dulu dia harus berenang di kolam piranha dulu itu sebagai anak baru yang banyak senior yang akan menghalangi karena Red Bull ini dianggap ancaman. Jadi aku nggak mau ngasih mesin, aku nggak mau gini, kamu harus. Dia merasakan periode itu gitu. Sehingga ya ketika dia sekarang jadi hiunya ya karena dia harus merasakan itu ya di kolam piranha dulu. Iya, karena kalau seperti ini Asa yang pakai Pros nggak mungkin dapat mesin gede dulu. Kalau nggak dulu mesinnya kalau nggak Ford, Supertech atau gitu lah. Mesin-mesin yang sudah berapa tahun terbelakang gitu kan dulu ya. Zaman dulu kan gitu kan saya. Jadi nggak bisa langsung pabrikan kecuali kayak Toyota ya. Kayak Toto gitu ya, jebret Mercedes gitu ya. Toto kan di Williams juga Mas Yo. Tapi kan dia di Williams sebagai pemegang saham. Jadi beli sahamnya, danai waktu Williams bermasalah, kemudian di flip sama dia dapat keuntungan, bersama Mercedes membangun tim Mercedes ini. Jadi ya pakai kekuatan finansial itu Toto Wolff. Kalau Christian Horner ini ya benar-benar, saya nggak tahu dia punya opsi saham atau tidak, tapi yang jelas dia karyawan, dia profesional. Nah jadi dari konteks itu, sebagai orang yang ngikuti F1 dari lama, saya lebih suka dia karena dia benar-benar merintis. Karena sejarah F1 dulu kan rintis-rintisan semua kan kayak gitu, kayak Ron Dennis dulu mekanik, banyak Frank Williams dulu juga mengawalnya juga seperti apa kayak seperti gitu. Ferrari pun pemilik juga dulu pembalap juga ya. Pembalap juga, jadi ada historinya. Nah, satu lagi Mas, ini kan saya sempat sebel sama dia, kenapa? Ya mohon maaf, ini omongan anak 90-an ya. Dulu kan siapa yang nggak seneng sama Spice Girls? Oh iya. Saya dulu punya koleksi bonekanya Spice Girls. Tapi karena saya dulu koleksi mainan dan saya jual lagi. Bonekanya Spice Girls kan dulu kalau anggota-anggota lain itu harga bonekanya naik hanya 2 kali lipat. Bonekanya Ginger Spice ini naik bisa 5 kali lipat.
karena Ginger Spice dia yang paling populer dan idola saya dulu juga gitu. Dan ternyata sama Horner juga nyambung aja di F1 ini. Jadi ya kalau ya kan ya kita nggak tahu kehidupan pribadi seseorang seperti apa kan, kalau dilihat kan udah sempurna kan hidupnya, juara dunia, timnya sukses, istrinya Ginger Spice ya. Tapi ya kita nggak tahu, sekali lagi praduga tak bersalah, tapi konsekuensinya ke Red Bull kan bisa besar Mas Yo. Ya, itu yang akan saya tanyakan adalah seandainya dia harus hengkang. Ya. Apakah Red Bull ini ditinggal dalam kondisi yang masih solid? Pasti tidak akan langsung hancur karena pasti ya. Karena apa yang untuk musim ini kan sudah disiapkan semuanya. Sudah disiapkan semua. Tapi long termnya pasti bisa berbeda kan. Karena kan kalau terjadi power struggle beneran, kan kita nggak tahu nanti siapa penggantinya. Penggantinya kalau itu memang dari kubu yang dulu anti Horner, kita nggak tahu siapa. Misalnya dia pasti manajemennya pasti akan berbeda total. Ya. Dan itu bisa mengubah kultur tim ini jadi beda total. Apalagi sekarang sudah nggak ada Dietrich Mateschitz. Ya. Yang godfather-nya ya. Pokoknya menurut sama aku kayak gini, maunya kayak gini, kayak gitu, visionernya. Ya, kita Nui, apakah Nui mau kalau itu nggak sama Horner misalnya? Ya, belum tentu juga. Ya. Dan tapi kan mereka punya kontrak segala macam ya. Kita sudah terbukti Lewis Hamilton punya kontrak di Mercedes, bisa pindah ke Ferrari. Jadi ini doanya teman-teman mendoakan ini memang terjadi dan pindah ke Ferrari juga banyak rasanya. Bisa jadi. Ini duitnya udah kas-kasan semua. Iya, bisa jadi. Ya, kan? Apalagi dalam konteks F1 sekarang secara finansial sedang kuat-kuatnya. Iya kan, sedang kuat-kuatnya. Jadi sebenarnya ini rasanya nggak cukup ya waktunya kalau kita ngomong ini karena ya ini minggu depan pasti kita bahas lah karena karena dua orang ini wajib ini. Ya karena nanti akan ada launchingnya Red Bull juga. Kita bahas lagi ya. Tanggal 14. Jadi ya yang jelas kalau saya pribadi saya nggak percaya dengan ini karena Horner ini ada di Red Bull. Ya seberapa sih nafsunya sapi dibanding kalau dia di Ferrari nafsunya kuda gitu kan. Tapi yang jelas saya mau terima kasih dulu saya ini luar biasa. Minggu ini saya ngopi di Tator, ada orang datang, saya tuh nggak mas boleh foto main balap ya, temennya Asa ya, iya. Terus saya tuh siapa mas? Saya owner di sini. Saya tuh nggak mau perbolehkan karyawan foto dengan siapapun tamu di sini. Tapi saya melanggar, boleh ya saya foto karena main balap. Waduh. Terus ketemu Dr. Aoki yang sekarang ini sedang melukis gede banget tentang Ferrari saya. Jadi setiap kali nonton ke sirkuit dibuat lukisan saya. Yang terakhir saya terima kasih pada Arlip ya ini. Nanti foto-fotonya bisa ditampilkan teman-teman. Iya, nanti kita kalau bisa kita wawancara karena ini Dr. Aoki ini gila 6 meter saya itu karena dia dokter apa? Kalau laki-laki tahu namanya ada kan yang spermanya dinaikkan kualitas sebagainya. Nah itu dia bikin Evan sperm gitu. Terima kasih juga kepada ini Arlip Kurnia Sesa. Jadi saya dapat barang ini dapat lagi Mas Yo. Jadi dia kemarin ke Nakano, ke tokonya Evan kita dan membawa video kita penglaris itu. Iya, terus dia ditelepon, saya lagi nyetir, akhirnya kita dada sama pemiliknya. Saya dapat Minardi sama Caterham baju semua ini. Baju semua. Jadi teman-teman inilah gunanya main balap. Jadi terima kasih, saya banyak saudara di sini. Akhirnya nggak perlu belanja lagi Mas. Nggak perlu belanja tinggal di tip ya. Sekali lagi waktu kita udah melebihi teman-teman. Terima kasih. Ini tentang tadi ngomong soal Ferrari. Kita masih punya Ferrari ya. Ferrari sudah membocorkan seragam pembalapnya. Ya oke lah ya. Sorry ini merahnya kok berubah-berubah ya? Enggak ya. Ini merahnya yang belakangan kayak gini kayaknya. Cuman ini merah Scarlet sih. Iya kan? Asa kan ngikutin kan tahun 2000 kan, bagaimana Ferrari itu merahnya kemana-mana kan? Tapi ini Scarlet lah, ini Scarlet, cuman Scarlet Ferrari, cuman ini ada corak putih dan kuningnya lebih menonjol aja. Jadi ini mungkin petunjuk nanti mobilnya seperti apa. Yang lucu sih sekarang ada nama di belakang ini kayak kita nggak kenal dia siapa. Loh, tapi secara sorry tadi kita mundur lagi dibanding baju-baju balap yang dulu-dulu. Pembalap sekarang ini bajunya apa sama dengan mobilnya minimalis, tidak aneh-aneh. Ya itu dia. Tapi minimal dari sini saya berharap Ferrari nggak tetap dicat merah ya, jangan jadi hitam. Tapi satu lagi ini apakah semakin dulu tuh baju balap itu kan karena kita senang karena ada bordiran yang nempel ya. Ini sekarang udah teknologi hemat beban ya. Jadi cuma di sablon aja. Ini kan kayak atlet olahraga, lari, iya kan? Ya saya sih nggak terlalu perhatikan racing suit Mas. Cuman
Kalau ada sekarang nampilin corak-corak baru ya oke lah. Kalau dulu kan relatif jarang berubah ya. Iya. Kalau Rodman William ya gitu terus. Putih. Lain-lainnya ya gitu terus. Iya. Sekarang kan tiap tahun berubah-berubah ya. Terserah lah, ini kan buat fashion. Saya sih nggak tahu beli. Tapi saya ngeliat nanti garis putih dan kuning ini kalau memang diterapkan di mobil, penasaran juga nih jadinya kayak gimana. Iya. Kalau kita ujungnya lengan juga lucu tuh putih. Dan dilinting karena harus menunjukkan jamnya. Oh. Ya, sponsor. Oh, ya. Ini jadwal Mas Dewa. Jadi gimana Sa? Kita sekarang sudah sampai RB, tapi hari ini juga Aston Martin launch. Moga-moga tidak mengecewakan. Ferrari launch besok hari Selasa. Kemudian Mercedes, McLaren hari coblosan, dan Red Bull Racing yang kita tunggu. Termasuk mungkin update tentang Christian Horner itu tanggal 15 hari Kamis. Jadi kita minggu depan sudah akan bisa mengulas semua mobil dan membahas tren secara overall. Kemudian minggu depannya lagi sudah ngomongin testing. Oke. Jadi kalau udah testing ini kita udah deg-degsir karena kita udah bisa meraba-raba tahun ini bagaimana mobil-mobil akan berkompetisi gitu saya. Oke, Asa ada pesan lagi Sa? Cukup. Kita ketemu minggu depan dengan tim-tim papan atas. Ya, dan tunggu kejutan karena saya juga kemarin titip beberapa topi ya biar semangat kita nonton main balap. Terima kasih supportnya, walaupun kita nggak pernah promo, kalau teman-teman bisa membantu ya terima kasih. Karena dengan jumlah sekian ini bagi kita udah luar biasa saya. Sekali lagi jangan lupa depan saya ada sepatunya Asa, silakan buka di Asaware. Asaware.com. Asaware.com. Kalau Anda pengen sepeda itu ada di Wednesday apa ya anunya ya? Wednesday.cc ya. Ya, teman-teman silakan karena di sana sedang minimalis set, ada sepeda-sepeda titanium. Baik, terima kasih. Jangan lupa tanggal 14 ya, teman-teman. Sampai ketemu. Sukses.